langsung aja move on ke draft ban and pick di game yang kedua. Ini akan menjadi match point untuk Geek, di mana mereka sudah ngebuang ke arah Faramis terlebih dahulu dan Grok dari sisi Onyx udah ditutup. Oke, jadi first picknya ini adalah Geek Fam ya? Yep. Bukan second pick. Rami Sakai Valentina masih ada. Bisa di-contest juga Valentinanya kalau mau. Tapi biasanya dari Elzura jauh lebih prefer untuk penggunaan dari Lilia sendiri. Betul. Pakito masih ada. Matilda masih ada. Gak gentar sih tadi lepas Pakito, yang penting ada Matilda. Lilia juga dan Matilda ya. Makanya Iya. menjadi Prayo juga tadi dual pick pertamanya. Dan kita bakal melihat ban Hero oleh ke arah Matilda, respect Matilda ban. harus sih, ini Matilda benar-benar poros penggerak Geek Fam. Yep. Ya mau gak mau udah dibuang aja dan ini akan membuat PR buat Geek Fam sekarang. Hero apa yang bakal dipakai dibawakan oleh Baloiski. Karena kan ini udah hilang satu. Ya, akhirnya Balmond di ban. respect. Ya. Ini bakal ada Momen assassin-assassin Valentina. Valentina masih lepas. Valentina, Valentina, Natalia. Pakito, Iya loh. Hani. Oh, Fredrik. Fredrin ban. Respect. Ini bakal Respect. ada Ambil Fanny. paket. Fanny. What's your Fanny. command? Fanny. Is picking. 100% win rate untuk Jana Cutie. 2 kali pakai, Yes. 2 kali win. Dan akankah masih bisa mempertahankan Dan win jangan rate? lupa ya, seingatku nih ya, seingatku ya dari Geek Fam sendiri. Ini kan di ban nih semuanya. Mereka bisa main 2 roamer sekarang. Yap. Ada Selina. Iya kan? Ada Selinanya bisa dipakai. Natalia Selina bisa dipakai. Oke. Kita Wanwan. Wanwan Pakito. Wanwan yang bisa ditargetkan untuk Fanny. Tapi balik lagi Natalia ada. Memang sudah kena nerf juga. Yep. Selina juga masih ada. Selina ini Valentina. Valentina masih ada om. Valentina ada Iya. ya, ya gak apa-apa. Main Bisa 2 dipakai. roamer, main 2 roamer. Iya, iya, iya. Main agresif aja. Oke, Valentina untuk Elzura kah atau akan lebih memilih untuk hero nyamannya aja? Lilia. 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 Dan Karena yang gue suka juga dari Geek adalah mereka juga tidak terlalu memprioritaskannya itu marksman-nya di awal-awal juga. Om. Hanya untuk beberapa kondisi aja kan. Ini juga berarti membuat data untuk player lawan juga agak-agak bingung nih kita sebenarnya mau nge-ban apa. Karena dari Kadera sendiri juga ya hero yang bisa menggunakan apapun itu gitu loh. Your Banyak team marksman is yang sudah picking. dia gunakan. Dia tidak terlalu memprioritaskan hero dia terlebih dahulu pula. Yes. Ya wes gitu, disembunyikan terlebih dahulu ya. Mau di-ban ya di-ban. Your gitu, hero team marksman. is banning. Yep. Ujung-ujungnya tetap juga dia bisa menggunakan satu dari deretan hero itu. Yes, dan ada Franco. Dan ini bukan 2 roamer ternyata. Geek Fam mereka akan memilih untuk bermain sedikit lebih standar lah. Lebih tidak terlalu agresif di awal. Mereka bakal aktif nanti misalnya mereka udah dapetin item 1 atau 2. Yep, cuman dengan adanya Franco dan juga Valentina, Wanwan pun akan menjadi satu Your hal yang team is sangat-sangat banning. dituju banget loh. Iya. Bahkan bisa dibilang semua player dari Onyx itu sendiri bisa dituju dengan adanya Valentina. Ya, mata bakal menuju ke Wanwan. Iya, dia ngambil Bloodhound-nya, dia mau ke Pakito gas, dia mau ke Wanwan-nya gas, efek suppress, Ya, enak dan banget. ada Fanny lagi. iya. Dan kita lihat juga dari Onyx ini benar-benar respect band semua sih. Grok Matilda, Your team Fredrin, is Iritel, banning. tapi dari Geek sudah ngebuang ke arah satu high ground, yaitu Farsha. Farsha ya. Farsha ban. Jadi ini masih mirip ya dan bahkan lebih ke arah dari Onyx. Mereka maksa Geek Fam untuk main strat yang lain. Lihat Matilda, Fredrin, Iritel. Ini hero yang dipakai di game yang pertama untuk Geek Fam. Cloud ban juga. Marksman-nya bener-bener dibatasin. Masih ada clean pastinya. Yap, Brody. Brody bisa juga sih. Apa nih? Semangat ayang-ayangku, terima kasih. Ke Pulung kan? Bukan, Semangat. once a geek always spam rupanya. Ay- Iya. ayang-ayangku banyak sih, mungkin salah Iya. satunya adalah Pulung. Your team Boleh. is Boleh. Aku asalkan Pulung bahagia deh. Iya. Wah, ada WA masuk nih. Ini ada, waduh. Kan jadi gitu. Langsung ya. Kamu nggak apa-apa GPP, tapi ada yang nggak. Kita akan melihat juga dari head to head ini om, antara kedua jungler from Philippines. Yes, di mana memang plottingan awalnya kan adalah jungler utility ya, di mana mereka mainin source skill-nya, Yep. Balmond. Tapi sekarang kan mulai shifting, dua-duanya udah bisa untuk penggunaan dari assassin sendiri. Aduh, Tuh. kedinginan. Pucuk katanya dingin. Kalau- Pakai jaket, pakai Kalau jaket. game satu masih nggak apa-apa, masih kedinginan mereka. Heeh. Masih santuy. Tapi lebih dingin Your sikap dia team lah. is Ah, picking. Julian sekarang yang sudah diambil. Dingin banget, dingin tadi itu kayaknya. Berarti sekarang ada satu sisi lagi yang berhasil diamankan pula oleh pemain dari Onyx yang dimana untuk kali ini juga bisa membalaskan lagi om ya. Dari Ruby sendiri kan juga crowd control yang dia punya sangat-sangat tinggi. Mhm. Tidak hanya dengan adanya pergerakan dilakukan oleh
Julian dengan chain enhance-nya, satu hero melee seperti Ruby juga nggak bakal bisa bergerak jauh lebih banyak lagi. Iya, tapi sebenarnya masih bisa ditangkap Ditangkap mah bisa. Gitu. Di delay ya untuk pergerakannya. Wow. Dan Melissa keluar. Melissa dan juga kita mengintip dulu nih dari komennya Elzura. Midlaner Onyx punya karakter masing-masing. Drian lebih defensif sedangkan Salt lebih ofensif. Siapapun yang main, siap saya hadapi. Wah. Elzura udah siap. Wop. Oh, berarti ini Ruby-nya bakal ditaruh di XP ya? Yes. Nge-deny pick juga nantinya bakal ada satu hambatan untuk Fanny-nya terbang nanti. Dan juga untuk berhadapan dengan Pakito. Jadi Pakitonya untuk proses dari jab-jabnya ini bakal agak ke-delay dikit. Dia ada sepersekian second di mana dia akan terkena satu buah mini stun. Last pick ini untuk mid laner ya. Untuk mid laner. Ini mau Chow lagi nggak sih? Jadi ada dua hero milik. Pick off ya? Iya, ada dua hero pick off dan Julian lah yang akan menjadi junglernya itu sekalian magical damage-nya. Atau Juliannya jadi mid. Iya, Juliannya junglernya siapa? Junglernya Pakito. Lalu untuk stopper Chow akan ada di XP. Bentar. Ini Bisa jadi juga kan. Link. Oh, Oke. bermain assassin rupanya. Assassin Link. Mereka hanya berharap stoppernya ya udah dari perangko aja. Wow, ataupun terkena dari chain enhance. Ya. ini sama-sama kuat sih kiri kanan ya. Wah, ini yang mana ya? Saya galau nih jadi. Saya galau juga nih melihatnya nih. Oke, tapi itu adalah komposisi yang sudah diracik sedemikian rupa. Ini akan menjadi match point untuk Geek Fam. Bisakah mereka menggandakan poin tanpa balau atau justru dari Onyx yang nantinya akan bisa membawa Geek Fam ke game yang ketiga? Wah, ini udah makin sengit banget ya, dan yang pasti untuk Geek Fam sudah siap banget untuk bisa merebut poinnya kembali. Tapi sebelum itu, MPL Arena mana suaranya? Oke, ini dia waktunya. Kita akan langsung lihat game kedua di antara Geek dan juga Onyx. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan kali apabila Geek berarti asa mereka untuk playoff akan semakin bertambah. Namun Onyx pun masih punya kesempatan bisa menyamakan kedudukan. Lalu kita akan berangkat menuju ke game yang ketiga. Yes, dan Red Owl akan menjadi saksi akankah game kedua ini akan di-secure tanpa balas. Dan sudah kita intip juga dari kedua junglernya masih coba untuk mengamankan purple buff masing-masing, mengingat mereka adalah assassin yang cukup dependen dengan purple buff. Yap, dibantuin juga oleh ceweknya beberapa hit, baru dia masuk ke dalam area laning yang dia punya. Begitu pula yang dilakukan oleh Fanny, namun Fanny di sini belum ada bantuan sama sekali, tapi tetap dia bisa mengantarkan damage yang cukup besar pula di awal-awal. Elzura dengan Valentina tetap berada di area mid, sementara itu Iron Hook tadi dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan karena satu player kemungkinan di dalam rumput, tapi tidak ada. Agresif banget ya, lihat udah mencoba nge-invade ke arah jungle yang dimiliki oleh Kairi juga, Janet Kitty, slow but sure mencoba untuk mengamankan pada jungle, tapi ada satu buah kontes yang ternyata bisa didapetin sama Kairi ya? Kairi ya? Kairi. Oke, jadi masih cukup berimbang juga. Lebih ke arah di assist ya, buat dapetin tadi dari Rock usahanya sendiri. Sedangkan ya ini dari Gixon tadi dengan Vania dia berusaha untuk mendapatkan satu buah orange buff, cuman memang agak sedikit kebaca. Onyx Esports mereka langsung menempatkan, bahkan tadi dari Boots juga sudah berada dekat dengan jungle dari Onyx Esports. Jadi ini udah sangat-sangat siap sekali dari Onyx, semisalnya nanti ada satu buah invasi yang dilakukan oleh si Janet Cutie. Oke, tapi sekarang talent prediction berimbang ya. 3 untuk Geek, 3 untuk Onyx. Oke, berimbang ya, karena memang dari segi draftnya emang sama-sama kuat ya aku Iya, lihat. dan aku ngeliatnya bahwa di sini ya dari Onyx Esports sendiri dengan draft mereka punya win-win loh. Mereka punya jawaban untuk mid to the late game-nya, di early-nya mereka bisa menghentikan Fanny-nya nantinya dengan Franco. Dengan stopper yang pasti, dengan adanya Bloodhunt. Ya ini tergantung bagaimana apabila itu memang terjadi team fight yang berkepanjangan. Cuman kalau memang tugas itu bisa diselesaikan oleh Fanny secara cepat, gak bakal ada kesempatan lagi untuk one-one-nya. Dan di saat ada team fight, Melissa juga di sini punya peranan penting harusnya. Yes. Ruby dan juga Melissa apabila disambungin ini untuk sinergi yang mereka milikin, wah. Iya. Enak banget, ya. I'm offended. Lalu Kena Dora Muddles. Wolf King kena Muddles, semua satu area itu yang udah nikmat yang hakiki banget untuk Geek. Iya, apalagi defensif dengan go away-nya juga ya, Melissa tidak akan tersentuh dengan mudah. Lihat di mana Turtle yang pertama sekarang udah mulai di set up oleh teman-teman dari Geek Fam. Belum ada terlihat Kairi yang muncul dan tak ada kontes sama sekali. Janet Cutie berhasil untuk secure tanpa adanya kontes. Wait, di tempat yang berbeda, coba lihat ada first blood yang berhasil langsung diamankan dan itu adalah Kairi.
Apa yang terjadi? Bahkan untuk kali ini coba lihat ada One Way masih mencoba untuk bisa memaksa lagi. Akankah ada satu Winos point yang terbuka? Tapi Bloodhound-nya hanya saja Jana Kitty berusaha untuk bisa mendapatkan lagi. Dan ada beberapa player dari Onyx Esports berhasil dihancurkan. Dan Elzura memotong langsung pergerakan dari Drian. Drian yang mau pergi ke arah mana? Sedikit lagi Happy tersisa. Akankah dipaksakan oleh mereka? Tapi tidak. Drian punya kesempatan untuk pulang. Berbeda dengan 3 rekannya barusan. Bijak banget ya. Tapi kita akan melihat kebijakan dari emblem yang digunakan ya Om. Oke, di mana ini high end drive Fanny loh ya. Iya, Jangan lupa iya, nih. iya. 2 kali pergunakan dulu high end drive dan sekarang masih mengejar juga dengan tambahan 7% damage. Dan penetration yang dimainkan. Dan ini membuktikan bahwa memang dari GiGFam mereka pengen untuk menangin di early-nya. Dan tadi mereka dapat tim openernya dengan satu dominant blast yang dilepaskan oleh Baloyski. Dan yang tumbang Kairi. Kairi yang kena. Iya. Itu adalah hal yang sangat-sangat baik sekali, jackpot banget untuk di early game-nya bisa langsung mendapatkan ke arah Kairi. Berarti ada kalkulasi atau estimasi dari pattern farming yang dia punya. Itu akan sedikit berubah lagi. Barusan ada sebuah pergerakan lagi langsung dilakukan walaupun main blast-nya kali ini tidak kena. Tapi ternyata Franco nggak terlalu kuat. Selain dari Bloodhound, itu adalah hal yang paling pasti untuk bisa menjadi stopper bagi siapapun lah untuk pemain Gig. Iron Hook-nya masih ada chance nggak kena kan. Untuk Bloodhound itu udah pasti, tapi ada cooldown yang cukup panjang di satu utility tersebut. Iya, dan apalagi kita udah lihat juga dari Samohate udah terpick off 2 kali. Ini bukan hal yang baik juga, membuat efek snowball dari teman-teman GiGFam ini udah mulai terasa loh di menit keempat. Iya, dan ini bakal sulitnya untuk Onyx adalah mereka yang tadinya memang bisa atau harus untuk bermain secara objektif ya. Untuk nabrak-nabrakin, sekarang nggak bisa karena semuanya sudah dipegang kendalinya oleh GiGFam. Web flicker harus dikeluarkan mulai oleh Bus. Tapi di tengah ada sebuah aksi pick up yang dilakukan oleh beberapa pemain dari Onyx. Bahkan untuk kali ini masih bisa selamat dan ternyata Lolitanya tidak bertahan lagi. Masing-masing Romar pun menghilang. One-one-nya sudah join di dalam tim fight. Mega kill di-secure oleh Jana Cutie. Dan ini dia kegarangan dari Fanny seorang Jana. Tapi lihat di arah bottom lane. Ada Madol sudah dikeluarkan juga. Kairi tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa membersihkan saja minionnya sehingga altar turretnya nggak tercicil. Tapi lagi-lagi objektif menuju ke arah turtle yang kedua udah mulai disentuh-sentuh dan akankah ada kontes? Tapi ternyata tidak. Jana Cutie bisa men-secure turtle yang kedua tanpa adanya gangguan sama sekali. Itu di bawah kan untuk si Kaderanya pede banget yang lawan Link. Link Tempest of Blood, dia hanya tinggal go away. Yes, nggak bisa masuk. Link mendarat, kepleset yang ada. Kegelincir ya. Iya, kepleset palanya jatuh kena tanah. Kotor, Waduh, bawa mandi. Mandi pakai apa untuk palanya rambutnya biar wangi? Head and shoulders Itu dong. dia. Bisa mau-wipe out juga dari ketope basah dan gatal-gatal. Betul sekali. Dan pria-pria gatal di luar sana juga. Hei, beda. Hair. Maaf. Ya kan maksudnya yang palanya gatal juga. Iya, Kenapa sih Pak Pulung ini ya? berarti boleh pakai head Boleh. shoulder. Jadi kalian bisa langsung aja ya belanja gas. Gas. Beli sekarang di e-commerce yang ada tuh. Gas. Tuh, minimarket juga ada loh. Minimarket juga ada. Ada. Saya udah ada tuh. Ngelihat item. Yep. Item yang dimiliki oleh Kadera. Kalau nggak salah tadi ada Windtalker yang pertama ya. Yep. Sekarang tuh udah jadi sekarang. Oke. Ini full critical ya kayaknya. Full critical, dia main full damage. Oke, terlihat Baloyski berhasil mendapatkan Drian yang hancur di arah tersebut. Pertarungan di arah speed adalah sangat-sangat diuntungkan sekali untuk pergerakan dari Jana Kitty. Namun untuk kali ini kita lihat lagi ada sebuah crossbow yang langsung keluar hanya saja. Targetnya langsung pergi ke arah Fanny, tapi Fanny pergi dari arah tersebut. Berarti Fanny bisa selamat. Tadi untuk crossbow tanknya bergerak ke arah Baloyski. Damage-nya belum tentu cukup. Yes, dan kita lihat juga satu altar turret dari top lane berhasil untuk dihancurkan di tangan GiGFam dengan item yang sudah dibuat juga nih Om. Ya, situ dia Kadera. Ini Windtalker, Scarlet mau ke Wind of Nature. Bisa Wind of jadi. Nature, mau bisa Hasklaw langsung. Ya, atau Demon Hunter Sword. Ada Demon Hunter Sword juga bisa. Nambahin attack speed, dapetin gain life juga. Dari one-one-nya tadi sudah ada Corrosion Side. Dan yang bakal mengarah pasti ke Demon Hunter Sword sebentar lagi. Jadi ini masih menunggu sebenarnya untuk item-item yang jadi. Tapi memang dari gold advantage ya. Untuk GiGFam, kalau mereka bisa nge-roll, dari mereka bisa nge-snowball, ini bakal enak banget. Buset nih sedikit lagi loh SPT bisa mau dikejar sama Jana Kitty. Untuk dia bisa selamat, tapi tidak. Luke mendadak masuk dan berusaha untuk bisa bertahan di area tersebut. Tapi ternyata kali ini tidak apa-apa, mungkin dia mengorbankan dirinya. Tapi ada satu jungler utama milik Onyx yang berhasil langsung diremukkan begitu saja. Yes, tapi Kadera kali ini macam juga nih hand change-nya terkena dan gak bisa lagi untuk pulang. Kadera disusul kepulangannya juga, 2 player hilang dari GiGFam ditukarkan ada Kairi. Dan ini akan menjadi kesempatan di mana Turtle yang ketiga akan menjadi objektif untuk Onyx. Tapi Baloy sudah siap juga untuk melakukan adanya sedikit lagi gangguan dan
informasi yang disampaikan dan dilepaskan begitu saja tanpa adanya kontes untuk Onyx. Dan Turtle yang ketiga berhasil di-secure. Ini pinter banget sih, coba lihat di saat tadi semuanya mengarah ke Turtle. Tidak untuk Jana Kitty loh. Jana Kitty pergi ke orange buff. Sekarang dia hanya tinggal recall, berarti ada satu lagi source yang dimiliki oleh pemain Onyx yang dihilangkan. Wah, hilang seperti dalam kegelapan ya. Dan kalau dalam kegelapan ini kalian bisa lihat ya, dari adanya Kagura. Waduh, ini Baloiski juga barusan tertarik loh dengan satu Iron Hood dan juga ada plot hunt tadi yang memang membuat Baloiski tidak bisa bergerak di area tersebut. Yes, dan jangan lupakan juga ini karena gak ada Inspire tadi ya. Yep. Jadi dari ceweknya memang agak sedikit pelan untuk crossbow tank-nya. Tidak ada satu damage tambahan hanya saja. Kairinya hampir bisa tertangkap lagi. Untungnya masih ada Tempest of Blade. Masih bisa pergi dari tersebut. Flicker terpaksa diambil oleh cewek guna untuk bisa menambah lagi kesempatan dia bertahan hidup. Oke, ini dua player assassin yang sangat menunjukkan kualitasnya masing-masing. Tapi Amo Vended kena kepada seorang Samo HT. Belum ada follow up damage berlebih lagi. Iron Hook masih belum menuju ke arah seorang Kadera yang ditargetkan. Dan masih bisa mundur tanpa adanya satu penculikan yang terjadi. Yep. Di satu sisi dengan tidak adanya Inspire ya mungkin masih ada keuntungan ya. Apalagi kalau penggunaan dari Guardian Bulwark yang dimiliki oleh Baloiski lewat Lolitanya itu pas terus. Untuk ngebuka dari Swallow Pet aja sulit loh. Apalagi nantinya kalau memang crossbow tank-nya terbuka dan ada Guardian Bulwark. Buset, itu sia-sia banget sih jatuhnya. Oke, santai bro, santai. Kayak stikernya gitu. Santai. Nah, kalau kalian masih mau pengen nih taunting-taunting pakai stiker MPL, ada, bisa langsung di sekarang juga. Ada semua tuh ya? Ada semua. Ente kadang-kadang ente tuh Iya, ada juga tuh. kelas. Kelas ada juga. Tapi sekarang coba lihat. Ada konsel langsung dikeluarkan. Looknya masih bisa selamat. 4 player tadi bergerak bersamaan ke bagian bawah. Dan ini kan menjadi informasi yang sangat mahal juga ya. Bahwa udah gak akan ada lagi satu konsil ke arah bottom lane-nya. Dan Jana masih coba untuk sneaky peeky di area rumputan. Mencoba untuk memancing kehadiran siapapun yang akan muncul. Tapi Lord yang pertama sekarang sudah muncul juga di lane of down. Akankah ini menjadi sebuah kontes mengingat dan juga melihat dari dua tim ini sekarang udah masuk ke area Lord Pit-nya? Yep. Ini dengan Win of Nature yang dimiliki oleh Kadera juga harusnya dia sekarang udah semakin pede lagi ya. Benar, sama-sama punya Win of Nature ya untuk kedua marksman-nya. Jadi sekarang tinggal setapan. Samo HT kalau memang bisa dapetin satu buah Iron Hook yang on point, yang pas banget. Dan Bloodhound-nya ada coverannya setelah itu. Onyx Esports, mereka bisa unggul. Karena ini adalah tempat di mana Onyx ya mereka bisa kembalikan keadaan. Power misalnya dari carry untuk link-nya ini udah bisa melakukan split push. Tapi memang harus tetap berhati-hati dengan Jana Cutie. Iya, Jana Kitty tadi kayaknya udah aware banget ya. Dia ada orang yang mau ngejar Aing nih kayak. Kabur, dia tidak aja di recall di situ. Ya udah merinding kayaknya dia, Udah langsung merinding. mundur ya. Dan kita akan melihat juga Numinon Blast Flicker terkena kepada seorang Samo HT tapi belum ada follow up berlebih lagi membuat ini akan menjadi sebuah informasi yang penting dan Iron Hook Samo HT masih belum connect menuju ke arah loop yang ada di depan sana. Turun lagi tempo permainan sama-sama poin killnya 8, Purple Buff berhasil langsung diamankan pula. Lord dicuekin dulu tapi Pakito tetap berada di dalam area lane-nya. Menjadi satu orang yang akan memecah konsentrasi, memecah apapun yang akan dilakukan oleh pemain Geek Farm nanti di area dari Lord itu sendiri. Tapi barusan ada sebuah gebrakan yang dilakukan dan benar aja barusan apa yang kita sebutkan. Pakito menjadi satu sosok yang begitu menakutkan untuk pemain dari Geek. Yes, itu satu kali double jab ya, hilang langsung. Kekuatan Pakito ya? Kekuatan Pakito ya, tapi kita akan melihat juga di mana Lord yang pertama sekarang udah mulai di setup juga oleh teman-teman dari Onyx Esports. Udah mencoba untuk melakukan adanya satu buah kontes tapi cewek. Udah ada satu buah Mavenda juga belum connect karena siapa-siapa dan crossbow of tank-nya terlepas bebas. Luke akan menjadi satu target operasinya tapi Luke masih terlalu tanky untuk bisa ditumbangkan. Meanwhile di mana Lord-nya berhasil untuk diamankan juga di tangan Onyx dan Iron Hook akhirnya connect dengan Bloody Hand-nya juga. Ini Chen hilang dan Luke menjadi satu player yang berhasil untuk diculik lagi dari Geek Fam. Bagus banget Iron Hook-nya, mancing mania tadi memang benar-benar mantul sekali ya. Mantap betul. Mantap betul pokoknya dari deretan itemnya ini dia. Ya dari kombinasi yang terlihat tadi ya bahwa dari Franco Julian juga yang berhasil untuk mendapatkan satu buah point kill. Concentrated energy sekarang sudah dipegang oleh Julian-nya, ada tambahan HP. Dan juga dengan ada Genius One bersama dengan Feather of Heaven. Sedangkan full item defense ini bakal dipegang oleh Samo HT dan Iron Hook yang sekali lakukan point. Ini combo-combo kecil yang bisa dimaksimalkan oleh Onyx Esports. Yep. Karena ada beberapa combo juga yang harus mereka hadapi dan dimiliki oleh Geek Farm dan ini bisa berjalan lancar banget loh semuanya apabila ada momentum yang pas. Ini antara Baloiski dan juga lu kalau memang digabungkan juga sangat-sangat sekali loh terkena efek slow dari 1.16 ditarik lagi dengan Mavender belum lagi dengan adanya mereka Mothers yang dimiliki oleh Kadera.
Ini Iya. kalau memang berjalan, sakit. Kalau memang berjalan. Malah berjalan ya, tapi kita akan lihat juga di mana Lordnya sekarang udah mulai masuk ke arah base turret di area top lane. Iron Wolf belum terkonek ke arah siapa-siapa dan ternyata satu Lordnya masih bisa di-secure juga tanpa kehilangan satu base turret di area top lane ya. Meanwhile di bottom lane masih coba untuk bersih-bersih juga dan 3 base turret yang dimiliki oleh Geek Fam masih bisa dipertahankan. Yap. Masih berlanjut pertandingannya, masih bisa dipertahankan. Mereka kehilangan begitu banyak objektif pula. Hanya ada 3 base turret tapi konsel. Tertinggal Kadera, aku mau ikut katanya. Kaderanya sendirian di belakang. Mau ikut. Oke, udahlah gak jadi masuk. Dibersihin dulu baru dia masuk. Iya. Oke, dan damage deal by Axe ini masih dipegang oleh Janna QT dengan Fanny dia. Disusul oleh Boots dan juga Drian. Jadi ini cewek juga di bawah sana. Jadi ada 3 hero sekaligus. Ini Ini- nempel di dinding ya. What? Ini tempat yang ngeri banget di sini. Oke. Ini banyak kejadian-kejadian di mana comeback bisa terjadi kalau dapetin orang di sini. Oke. Sementara itu terlihat ada Fanny yang langsung clear aja ke arah wave minion. Pancing. Sementara itu ada efek Dipancing. pancing yang Pancing, akan mereka pancing. lakukan. Strategi macam apa ini? Strategi macam apa? Ada Iron Hook yang memang dikeluarkan. Tapi jangan barusan, sampai. apakah mereka sampai. akan mulai tertarik? Akan mulai. Hey! Wow! Ada sebuah sergapan dan badar aja. Ini dia jebakan yang disiapkan langsung oleh pemain dari King. Dan mendapatkan langsung ke arah dari Calvin Winata. Saya yang deg-degan loh. Mereka yang sneaky-picky main petak umpet dan akhirnya tersergap sudah. Cewek yang cukup mahal juga untuk di take down. Tapi Elzura bakal coba untuk melarikan diri saja dengan Arcade Shield. Dengan Shadow Strike masih ada Winter Trencher bisa menyelamatkan dirinya. Dan bahkan dari Elzura terkena dengan ada double jab juga berhasil menghilangkan juga Janna QT. Perang-perang yang dilakukan di mana Drian menjadi target operasi juga sebuah hati. Bakal kehilang dan benerannya apa pendantnya juga. Membuat 4 player dari Onyx hilang. Wow, dan ini adalah kesempatan mereka untuk bisa menghancurkan satu base turret tersebut. Tapi ternyata mereka berfokus untuk ke area yang berbeda. Ada Lord yang memang sudah terbuka di depan mata. Sebuah strategi macam apa dan siapa yang menciptakan ini? Hey! Mereka mengendap-endap kayak begitu, nempel di tembok semua. Mereka pikir mereka grok. Iya. Ya tapi itu yang nggak kelihatan memang ya. Karena Iya. Fanny-nya diplot untuk kasih steel cable ke dalam sana. Recall. Iya, recall. Ada yang tergugah hatinya bisa untuk jemput ya kan. Iya, Ada iya, tergugah. iya, iya. Dan ternyata yang tergugah adalah satu mangsa utama. Siapa yang akan mendapatkan Lord dan ternyata kali ini adalah Janna QT dapat raja. Nubia belajar kain itu bagian tersebut. One berhasil untuk mengeluarkan crossbow tank tapi tidaklah memberikan damage apapun karena tidak ada inspire di dalam tubuhnya. Berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Namun masih berhasil sejauh ini ada 4 player yang sudah terpencar dari Onyx. Guardians Bulwark berhasil untuk menangkal crossbow of tank yang dihempaskan di tangan cewek. Dan tadi fight yang begitu baik juga di mana Lord berhasil untuk di-secure di tangan Janna. Ya, Itu baru strategi tergemoy yang pernah gue lihat. Om. Tergemoy. Wah, itu bagus banget kan? Iya. Karena itu rumput atas atau rumput yang di bawah juga, itu sering banget kejadian di sana. Cuman ya nggak serame tadi. Tadi itu rame banget. Cuman nggak seperti itu setupnya. Iya. Betul. Bisa Fight di setupnya- area situ sering. Walaupun tadi ada yang ketinggalan pakai Setup yang konsil ya. nembok kayak gitu, setup macam apa itu tadi ketinggalan lagi satu orang. Ikut. Kaderanya nggak kena konsil kan. Ikut. Tapi akhirnya nyusul. Berhasil loh. Akhirnya nyusul. Apa ini? Gitu. Pancingan yang mantep banget ya. Oke, Flicker dia kena Winter Trencher dikeluarkan dan dia pun tetap berada di area tersebut. Tapi satu base turret terbuka di pintu bebasnya. Akankah mereka langsung berusaha untuk bisa menghancurkan lagi karena base utama yang dimiliki oleh Nivo karena ini ada kesempatan utama mereka bisa mendapatkan untuk kemenangan. Tapi ada satu orang yang berhasil untuk diamankan. Ditarik dengan Iron Hook dan Connect dan itu adalah Ruby. Terus Bob tinggal langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi ceweknya pun masih gagal untuk bisa mendapatkan karena satu orang. Ceweknya berhasil diamankan tapi ternyata tidak. Karena beberapa pemain dari Geek malah tertangkap basah dan mereka kehilangan 4 playernya. 4 player dari Geek. Hancur kali ini hanya tersisa Fanny seorang diri. Yes, dan bahkan tak ada pun yang berhasil untuk dijadikan trade kill ya, di mana Onyx Tidak Esports ada. bisa bertahan dari Janna QT. Bakal coba untuk langsung masuk, dia tertahan saja pergerakannya dengan ada double jab dan bahkan kali ini Janna QT gak bisa lagi untuk bertahan dan wipe out by head shoulders didapatkan oleh Onyx dan akan ini menjadi One end strike game. push. One strike push. Wajib one strike push untuk kali ini. Dan Onyx bisa mematahkan apapun yang dilakukan oleh Geek barusan. Satu sama kita lanjut ke game yang ketiga. What?